materi yang pertama terdapat biografi dari Joko Widodo. Berikut adalah biografi dari Joko Widodo. Joko Widodo ini lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sugiatni dengan nama kecil yaitu Mulyono. Joko Widodo ini menempuh pendidikan di SDN 03 Tirtoyoso, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 06 Surakarta, dan menempuh perguruan tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian Joko Widodo ini mendapat gelar sarjana tahun 1985 dan menikah pada tahun 1986 dengan Ibu Iriana. Kemudian dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama bernama Gibran Rakabuming, anak kedua bernama Kahiyang Ayu, dan yang ketiga bernama Kaisang Pangarep. Awal pekerjaan Joko Widodo ini dimulai di Aceh di PT Kertas Craft, dan pada tahun 1988 mendirikan bisnis mebel yang bernama CV Rakab. Kemudian tahun 2005 menjadi wali kota Solo. Kemudian Pilkada 2010 terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Cahayapurnama, dan pada tahun 2014 terpilih menjadi Presiden Negara Republik Indonesia, dan pada tahun 2019 kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan menjabat kembali menjadi Presiden. Yaitu karakteristik kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang pertama yaitu listening, yaitu mendengarkan saran atau pendapat orang lain. Mungkin ciri paling menonjol dalam kepemimpinan Jokowi, baik saran dari narasumber, stakeholder, stafnya maupun keluhan dari masyarakat. Mendengar secara aktif, bukan pasif, adalah keterampilan kepemimpinan Jokowi yang ampuh untuk menunjukkan perhatian kepada masyarakat. Yang kedua, empati. Ikut merasakan perasaan atau penderitaan orang lain adalah karakteristik lain kepemimpinan Jokowi yang menonjol. Yang ketiga, awareness. Kesadaran sangat kental pada kepemimpinan Jokowi. Awareness Jokowi terhadap budaya setempat juga patut diapresiasi. Ketika beliau mempelopori pemakaian busana Betawi selama jam kerja. Yang keempat, direction. Arahan kepada pegawai tentang bagaimana bekerja secara profesional sering dilakukan Jokowi pada waktu melakukan sidak ke lapangan. Dan untuk karakteristik yang selanjutnya adalah effectiveness. Nah, effectiveness ini berorientasi pada hasil yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengawali pembangunan konsensus bersama, kemudian membagi tugas secara jelas, dan selanjutnya memantau pelaksanaan pekerjaan hingga berhasil semua. Dan untuk selanjutnya ada stewardship, yaitu memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang merupakan strategi Jokowi untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Lalu selanjutnya ada healing. Healing ini melakukan strategi berupa belusukan ke jantung masyarakat yang dilakukan Jokowi. Jelas yang dimaksud untuk healing adalah keluarnya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Untuk yang terakhir ada persuasion. Nah, persuasion ini merupakan keterampilan kepemimpinan yang mampu merubah sikap, perilaku, bahkan keyakinan pihak lain. Dari gaya kepemimpinan ini yang diterapkan Jokowi ketika melakukan penataan PKL di Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, Pasar Glodok, dan juga Tanah Abang. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah gaya kepemimpinan transformasional, di mana gaya kepemimpinan yang dimiliki Jokowi sendiri mempunyai ciri khas yang unik. Pendekatan terhadap masyarakat secara langsung oleh Jokowi tidak pernah dilakukan oleh Presiden Indonesia pada sebelumnya. Jokowi seringkali datang pada lokasi untuk menanyakan kabar masyarakat serta melakukan observasi terhadap lingkungan letak rumah para masyarakat ini sendiri. Kemudian gaya ini sudah diterapkan sejak beliau menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta. Oleh maka itu, dapat disimpulkan bahwa Presiden ke-7 ini mendapatkan informasi kualitatif dengan adanya observasi langsung pada lapangan secara langsung. Selain itu, beliau juga terlihat menjadi presiden dengan cara yang paling unik serta paling dekat dengan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo menjabat sebanyak 2 kali. Pada periode pertama, Joko Widodo memimpin negara sebagai
seorang presiden yang didampingi oleh Yusuf Kala dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Jokowi merupakan pemimpin pertama yang tidak mempunyai latar belakang dari keluarga elit maupun dari latar belakang yang berhubungan dengan militer. Akan tetapi, beliau pernah dilantik menjadi wali kota Surakarta yang ke-16 dan menjadi gubernur DKI Jakarta ke-14. Keluarga Jokowi adalah berasal dari keluarga yang sederhana, di mana prestasi pertamanya yaitu datang dari lulusan Universitas Gadjah Mada. Adalah pada periode kedua, Presiden Joko Widodo memimpin Republik Indonesia pada periode kedua bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Nah, Presiden Jokowi sendiri masih terlihat memiliki relasi yang baik dengan rakyatnya. Kepemimpinan negara ini bermulai pada tanggal 20 Oktober 2019. Janji yang dibuat oleh Presiden Indonesia terlihat kurang dibuktikan oleh dirinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masyarakat yang kurang puas dengan hasil Omnibus Law yang disusun oleh Jokowi Dodo pada tanggal 15 Oktober 2020. Penentangan dari masyarakat merupakan hasil dari Omnibus Law sehingga adanya demonstrasi yang marak dilakukan saat serta fasilitas publik serta fasilitas publik yang dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, kelemahan pada gaya kepemimpinan Joko Widodo yang pertama yaitu secara ekonomi. Hutang luar negeri Indonesia melonjak tinggi, menembus sekitar 7 triliun rupiah. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah Jokowi banyak mendapat perlawanan dari masyarakat, diantaranya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga dari segi komunikasi publik, pemerintah Jokowi dinilai kurang bagus karena banyaknya protes dari masyarakat atas kebijakan yang diambil, menunjukkan sosialisasi yang tidak masif dan tidak efektif. Yang keempat, pada pertumbuhan industri hanya mampu bergerak di kisaran 5% pada periode pertama. Padahal negara-negara lain sudah berada di atas 20%. Di zaman Jokowi, industri turun. Proses penurunan itu sudah berlangsung sekitar 11 tahun lalu. Kontribusi dari industri turun, sayangnya pada periode Jokowi tidak ada upaya menghambat laju penurunan itu pertumbuhan industri. Yang terakhir yaitu dalam bidang hukum. Penegakan hukum di Indonesia di era Presiden Jokowi masih lemah. Pelaku korupsi Indonesia semakin banyak, tidak ada efek jerahnya, baik dari tingkat kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, partai politik, bahkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah kelebihan dari gaya kepemimpinan Joko Widodo. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang mendapat banyak sekali apresiasi dan memberikan kepuasan publik. Contohnya seperti tol, dermaga, waduk, pelabuhan, dan jalan jembatan. Yang kedua adalah berhasil menjaga inflasi negara. Yang ketiga, memiliki kedekatan dengan masyarakat dan menjalankan program-program sosial seperti KIP, BPJS, dan lainnya. Yang keempat adalah adanya penyaluran bantuan sosial melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat seperti bantuan langsung tunai untuk membantu masyarakat yang berdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang kelima adalah secara politik Jokowi mampu mengkonsolidasikan parlemen untuk menjadi bagian pendukung pemerintah. Lalu juga ada 7 fraksi yang mendukung pemerintah. Untuk materi yang terakhir yaitu gaya komunikasi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memiliki gaya komunikasi konteks rendah, yaitu berbicara lugas, apa adanya, dan menyampaikan sebagian besar informasi dengan kode-kode eksplisit. Karakter atau ciri-ciri komunikasi lain yang membentuk gaya komunikasi dan berhubungan dengan perilaku komunikasi politik verbal dan non-verbal Presiden Jokowi adalah yang pertama, meninggalkan kesan yang mendalam, yang kedua, terbuka, yang ketiga, dominan, yang keempat, perhatian, yang kelima, bersahabat, dan yang terakhir, cukup hidup atau menggunakan mimik.
Widodo Food adalah geografi. Coba ngomong. Indonesia di sebelumnya. Kita jadi Presiden Jokowi. Salah. Nah, Dan Jokowi politik verbal dan non-verbal. Ini berorientasi yang ampuh untuk menunjukkan perhatian kepada Gak tahu sih.